Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka wa tub 'alaina rabbana innaka antat tawwabur rahim. Sadri wa yassir li amri wa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali waktu wa taala sampaikan kepada lisan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling baik di dunia adalah masjidnya. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sahabat yang terus membantu alaihi wasallam, juga kepada apa itu adalah pembahasan tentang pertemanan atau persahabatan. Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'allafa baina qulubikum, apa awal ayatnya? Pokoknya fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala kategorikan berteman atau bersaudaranya kita itu termasuk daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seandainya kita membahas tentang ahli neraka, salah satu yang menyebabkan ahli neraka itu menyesal adalah mereka itu mempunyai teman yang tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Ujar Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang ahli neraka ini, ujar Allah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ujar ahli neraka, ya seandainya ya Allah, seandainya aku ini tidak menjadikan fulan itu menjadi temanku. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas masalah pertemanan ini berpengaruh kadang untuk anak muda ya, bahkan yang sudah berumur pun itu penting untuk kekawanan itu. Ulun umur 22 tahun. Ada kawan ulun 22 tahun ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ada. Tapi di sisi lain ada juga yang umurnya 22 tahun tapi ini masuk penjara ya sian. Dengan berbagai macam problematika yang ia hadapi. Ternyata ulun telusuri kawan ulun yang hafal yang 22 tahun itu hafal Al-Quran, ulun perhatikan di sekelilingnya itu penuh dengan teman-teman yang mengajakinya kepada menghafal Al-Quran. Dan sebaliknya ulun perhatikan kalau ulun yang umurnya 22 tahun tapi masuk penjara, kekawanannya kakak itu juga. Jadi apa? Pengaruh kekawanan itu penting kan? Karena pengaruh teman itu, lingkungan bahasa kita itu sudah. Makanya di sebagian tempat ada di sini pangnya tuh, entah ke barak laut kan misalnya atau ke daerah pedalaman, ada yang orang tuh
kali-kali kadisupan dicawat keluar. Ayo ada kali dan yang kayak itu. Kenapa? Karena sekelilingnya membuatnya tuh terbiasa dengan hal kayak itu. Nah itulah pentingnya. Makanya ketika Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah ditanya tentang pertemanan ini, ya khalifah, apa sih pentingnya berteman ini, mencari teman yang baik? Ujarnya Sayyidina Ali, ala tasma' qaulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan ketika hal keadaan orang penduduk neraka itu pernah berucap, fama lana min syafi'in, ujar orang ahli neraka, kami ini Tuhanan orang itu penting. Makanya ujar Nabi SAW, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumal qiyamah. Ujar Nabi, perbanyaklah ikam itu mencari bersaudara atau berteman, karena setiap orang mukmin itu memiliki syafaat kelak di hari kiamat. Jadi yang mana paling banyak berkawan itu yang paling kemungkinan banyak dapat syafaat. Nah, itu. Tapi lihat dulu siapa yang dia kawani. Nah, itu. Makanya kalau misalnya kita perhatikan sekarang, berkawan kalau dalam segi nyata ini wajar, tapi sekarang ada lagi tambahan, berkawan via media sosial. Mungkin ada ibu-ibu nih kalau misalnya, coba kita perhatikan juga tahun ibu-ibu yang bersimpan nomor kawannya yang ketujuh nonton drakor, drama Korea. Karena ada masang status di WhatsApp tuh orang aja, cuplikannya aja upload di status WA. Berarti ibu-ibu ini melihat di saya dalam jangka waktu yang tidak lama tuh mungkin kan ketonton dia tuh. Apalagi dengan anum-anum melihat bosnya warame aja cuplikannya nih, asal nonton dia aja akhirnya sampai 20 episode 40 episode tentu nonton. Karena sebab apa? Karena sebab yang pian kawan itu orang yang tujuh nonton drakor. Nah gitu. Jadi penting dia sebetulnya kalau misalnya kita bahas tentang media sosial, siapa yang pian simpan nomornya di WA itu penting, siapa yang pian ikut di Facebook itu penting, siapa yang pian follow di Instagram itu penting, siapa yang pian subscribe di YouTube itu penting. Karena apa? Itu memberikan dampak kepada kita, memberikan bekas kepada kita. Nah itu makanya Sayyidina Ali kan termasuk penyesalan orang neraka itu salah berkawan. Nah itu kalau membahas tentang pertemanan, karena lingkungan itu penting kan. Tidak karena panggil masalah yang amum aja, bahkan yang tua itu juga. Karena kan beberapa orang kisah-kisah dahulu ulama-ulama kita itu berkawan dengan orang-orang yang baik. Bahkan sekelas Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi pengarang Simtut Durar itu kada pernah lepas daripada kawan Sayyidina Nabi Ahmad bin Hasan al-Attas. Berdua terus berkawan. Guru futuh beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, guru Sidin, itu berisi kawan juga Habib Saleh bin Abdullah al-Attas, berkawan terus. Jadi mereka tuh mencari kawan yang mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya pian di sini, lihat kiri kanan pian nih, itu orang-orang yang sebetulnya baik pian. Makanya kalau saat ini kita bahas tentang pertemanan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengucapkan bercerita ketika di Gua Thur. Nabi kan ketika itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya beliau Nabi SAW sembunyi ke Gua Thur dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar ini. Nah ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan itu seraya berkata, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ujar Nabi SAW menceritakan, Allah menceritakan di dalam Al-Quran, ketika dia berkata, dia maksudnya Nabi Muhammad, ketika dia berkata kepada temannya sahibih, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan ikam bersedih, innallaha ma'ana, ujar Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika itu Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Nabi ketika itu mengucapkan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah itu bersama kita. Nah dari sini ulama menyimpulkan bahwa tanda persahabatan, tanda pertemanan itu adalah peduli. Kenapa? Idh qala li sahibih, Nabi berkata kepada sahabatnya. Tanda sahabat itu apa sih? Sesudahnya la tahzan, Nabi itu peduli kepada Sayyidina Abu Bakar, janganlah kamu bersedih. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa orang yang betul-betul menjadi teman kita itu adalah mereka peduli terhadap kita. Nah peduli ini bukan masalah duniawi. Kalau misalnya peduli duniawi, kita mungkin banyak ketemu orang yang akan menghutangi kita, orang banyak yang akan meminjami kita. Tapi
tapi sedikit di antara mereka yang mau mengajak kita ke tempat-tempat yang baik. Ya kan ya? Kalau misalnya pengen mencari hutangan duit atau mencari pinjaman duit atau kawan yang tertuju dalam suka dan duka dalam segi duniawi banyak. Tapi kalau seandainya ada kawan yang membawa pian ke dalam majelis yang seperti ini itu jarang. Makanya kan semakin ke hujung dunia, maksudnya semakin akhir zaman, semakin sedikit kawan atau teman pian yang bisa ajak kepada kebaikan. Teman dalam kebaikan itu makin langka di akhir zaman. Nah itu kalau misalnya pian ketemu ke kawanan pian di masjid ini yang ngajak pian di rumah, apa aja, ayo kita ke masjid kan ya. Nah tuh ingat itu teman kayak itu yang bisa ngajak pian ke surga suatu saat. Nah itu. Jadi cari gitu orang-orang yang kayak itu dicari. Makanya kalau seandainya kita bahas dan prasangka baik itu diharuskan di segala macam keadaan. Harus kita lakukan. Ketika kita hendak berprasangka baik itu seharus tanpa pandang bulu. Tapi ada satu permasalahan yang prasangka baik itu tidak dianjurkan ketika itu. Kapan? Mencari kawan. Kalau misalnya kita ketemu orang hanya membunuh orang, semalam hanya membunuh orang, waktu kita tahu nih. Kalau kita hendak mengawani aja paling esok taubat ya itu malam itu taubatnya sudah aja kawan kita dengan dasar itu berdalam husnud dan prasangka baik bujur bang bujurnya itu kemungkinan ada bertaubat bujur cuman lihat dulu orangnya jangan mentang-mentang paling ini kalau bertaubat juga bakawannya salah-salah kan esoknya biar yang disodok nggak itu nah itu jadi prasangka baik itu dianjurkan di setiap saat tapi ada beberapa yang tidak dianjurkan ketika itu prasangka baik salah satunya mencari teman nah itu jadi ketika mencari teman itu pilih-pilih kan waspada nah itu waspada makanya ada semalam bertakun kolon apa aja supaya kita ini semangat untuk mencari ilmu menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu aja. Jawabannya apa? Yang pertama adalah paham ilmu yang pendengar tuh. Orang kalau misalnya paham yang ingin dengarnya ketujuh. Orang nih, guru, orang yang paling ketujuh matematika itu pasti guru matematika yang paling paham matematika. Dan orang yang paling gak ada ketujuh matematika itu adalah orang yang gak paham matematika. Jujur ada. Orang yang paling gak ada ketujuh bahasa Inggris adalah orang yang gak paham bahasa Inggris. Orang yang paham bahasa Inggris tiap hari pandai bahasa Inggris. Nah kayak itu juga orang yang paham dengan ilmu yang dengar itu makin merasa ingin mendengar itu lebih lagi. Jadi harus pian utamakan paham dulu. Nah itu. Yang kedua Pak, pian tahu keutamaan ilmu itu banyak. Nah itu. Salah satunya kan ilmu itu kalau seandainya kita bahas warisan Nabi sudah. Nah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir itu mereka tidak mewarisi harta. Sekaya-kaya Nabi Sulaiman adalah pernah kita melihat emas daripada Nabi Sulaiman. Karena tapi yang sampai kepada kita itu adalah ilmu. Itu cukup sudah menjadi keutamaan ilmu. Banyak lagi keutamaan yang lain. Harus pian tahu itu. Dan akhirnya dengan sebab itu pun ada semangat untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiganya adalah kawan. Siapa yang pian ajaki? Kalau misalnya pian sorangan ke majelis kadang-kadang supan lah. Tapi kalau misalnya kawan aku datang. Itu kada pandang dulu, udang atuhan gitu ya ajak. Yang Tuhan supan-supan hendak masuk ke majelis misalnya guru fulan supan-supan. Soalnya ada kawan, ayo sudah lawan aku aja kita masukkan kepada guru fulan aja. Datang pun hadir majelis. Nah itu tandanya kawan itu penting gitu untuk menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi kawan itu penting. Nah nih kita akan membaca tentang fadilah keutamaan tentang pertemanan itu. Nah nih qala al-musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin as-suhbah. Pembahasan tentang persahabatan. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min sahibin, tidak ada pun salah satu seorang yashabu sahiban yang ini itu berkawan walau sa'atan min nahar, yang itu berkawan di waktu walaupun sekejap di waktu siang, sekejap aja sumat aja berkawan, illa wasu'ila an sahbatih, kecuali ini itu pasti akan ditanyakan tentang perihal pertemanannya itu. Jadi ketika pun berkawan dengan si fulan itu bakal ditanyakan suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu semalam bertemu fulan kalau aja berkawan dengan si fulan kalau aja. Apa yang ikan pandirakan kamu itu? Nah itu penting kan. Mencari kawan. Makanya kalau seandainya bahaya, misalnya kamu kawan yang baik. Contohnya nih, ini duduk bujur-bujur. Makanya ujar ada loh di sini sambat ya. Ada di sini disambat. Nah, karena Malik bin Dinar itu pernah berucap Presiden. Ketika
Ada anjing duduk di higa sidin. Ketika sidin duduk santai, rupanya ada anjing duduk di higa sidin, duduk santai di anjing ini. Batu sidin berucap, huwa khairun min qarinin su. Ini anjing lebih baik daripada kawan yang membawaku kepada mudarat, kepada kejelekan. Kenapa? Kalau seandainya tuh anjing duduk di pian, sudah itu aja. Kalau ada masalah, pian diam aja sudah. Kalau mungkin biar marah anjing. Tapi kalau misalnya datang kawan yang salah, datang. Kayak ada berdudukan kita santai. Kada bapak-bapak juga datang sekali kawan kita, datang. Siapakah bapak? Siapakah datang? Abah? Siapakah datang? Datang. Duduk di kita. Betul menyambat. Kan tahu aja. Mulai sudah. Nah itulah tandanya bahwasanya anjing itu lebih baik daripada orang yang membawa kita kepada kejelekan. Tanpa kita sadari kita ke bawah, ikan tahu lah si pulau. Kenapa si bulan ya? Langsung dia. Ya ada. Itu kejadian. Makanya pintar-pintar memilah kawan. Tapi bukan berarti membaca kalau misalnya itu kita musuhi lah, kada juga. Makanya ada ketakutan tuh. Kalau misalnya kita nih mau unfollow kan, kalau misalnya anak muda tahu unfollow Instagram, maksudnya kada mau empati lagi di Instagram. Jadi kita mau empati orang misalnya di Instagram, tahu kelakuannya buruk, itu kita unfollow, kada mau empati lagi sudah, diblokir sudah. Itu termasuk memutus silaturahmi lah jar. Ujar lu nggak ada. Kenapa? Silaturahmi itu memutus dengan kebencian. Kalau misalnya pian kada berhubungan lagi dengan orang dengan sebab benci, itu memutus silaturahmi. Itu masuk dalam amat Nabi itu terhadap orang yang seperti itu masuk. Tapi kalau seandainya pian menghindarinya demi kebaikan kita, itu kan masalah, itu bukan silaturahmi, tidak memutus silaturahmi. Karena apa? Karena ketika itu kita tidak meninggalkan ini atau tidak memisahinya karena sebab benci, tapi karena sebab kemaslahatan kita sendiri. Jadi bukan dikategorikan memutus silaturahmi. Itu perlu pian ingatkan. Jadi jangan misalnya si fulan itu kan baik, anda tuh takutan pian hendak menjauh darinya, takutan memutus silaturahmi. Karena apa? Selama kita ini kadang membencinya, ada memutus dengan sebab benci itu kada apa? Kada boleh. Amun memutus dengan sebab kebaikan kita juga menghindarinya kada apa? Kada. Itu yang perlu diperhatikan. Itu kan kadang-kadang orang salah kaprah di situ. Takutan memutus silaturahminya. Padahal apa itu? Nah, jadi itu tadi anjing itu lebih daripada orang yang mengajak kepada keburukan. Itu ujar Malik bin Dinar. Nah, tadi lanjut hadis tadi. Hal aqama fiha haqq Allah Ta'ala. Jadi ketika itu berteman, satu waktu jadi waktu siang itu pasti ditanyakan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hal aqama, apakah kamu itu laksanakan hak-hak aku? Apakah kamu penuhi hak-hak aku? Ujar Allah Ta'ala. Atau kamu abaikan hak-hak aku nih? Ujar Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab pertemanan itu ikam sembahyang lah. Dengan sebab pertemanan itu ikam puasa lah. Jangan sebab pertemanan itu meninggalkan kita kepada salat. Jangan sebab meninggalkan itu tuh meninggalkan kepada puasa dan menyebabkan maksiat. Jangan sampai kayak itu. Karena itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Mastahaba itsnan qattun illa kana ahabbuhuma ila Allah arfaqahuma bi sahibihi." Tidaklah di antara dua orang bersahabat berteman kecuali di antara keduanya ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling peduli terhadap saudara yang lain. Jadi kalau misalnya pian berkawan dengan si A, antara pian dan si A itu yang mana paling peduli, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Peduli dalam segi apa? Peduli dalam segi ukhrawi, akhirat. Paham? Ada. Jadi seberat, makanya ada kan istilah kita tuh belaju-lajuan majaki majelis taklim. Ada kawan kita nanti tuh belaju-lajuan majaki kelas, ayo lagi berdahulu. Jadinya berdahulu majaki, siapa yang berdahulu majaki? Kayak majaki ke tempat majelis ilmu. Nah, tuh. Jadi mereka berebutan untuk mendapatkan cinta Allah. Siapa yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling peduli terhadap saudaranya. Nah, itu. Padahal kan kalau sadari orang-orang yang mengadakan majelis yang seperti ini adalah orang yang paling peduli terhadap pian. Nah, itu. Yang mengadakan majelis setiap minggu ini, itu adalah orang yang paling peduli terhadap pian, tidak membiarkan kampung ini kosong daripada ilmu. Nah, itu. Habis itu qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada saudaranya. Siapa yang ingin kawani, itu agamanya. Maksudnya apa? Kita bisa menilai seseorang itu daripada temannya. Bahasanya gitu yang kita sering dengar kan. Nah, makanya tadi jawab,
umur 22 tahun kawan hafal Al-Quran, rupanya apa, kawanannya hafal Al-Quran juga. Jadi kita bisa lihat dari temannya. Dan 22 tahun yang masuk penjara itu kita lihat kekawanannya kakak itu juga, kada lepas daripada itu. Nah, falyandur ahadukum, maka perhatikanlah kalian man yukhalil, siapa yang kalian temani. Nah, jadi perhatikan siapa yang kalian kawani. Nah, habis itu qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al jalisus salih, teman yang baik, teman yang saleh, khairun minal wahdah, lebih bagus daripada pian itu sorangan. Jadi ketika pian berusaha, antara berusaha lawan berkawan ada tetamu kawan baik, lebih baik pian datangi kawan baik dibanding berusaha menyendiri di rumah. Nah, tapi wal wahdah khairun minal jalisis su, tapi uzlah itu lebih baik pulang daripada pian ketemu kawan yang buruk. Nah, itu makanya kan ujar Imam Ghazali apa? Ilzamus suqut wal buyut, lazimilah kalian tuh daripada diam dan begana di rumah. Karena apa? Akhir zaman tuh ngalih mencari kawan yang baik. Nah, itu makanya kalau misalnya kita ketemu kawan yang ngajak kita ke masjid, itu luar biasa berarti. Itu kawan yang jarang bakal ditemui di akhir zaman. Nah, itu. Habis itu khairun minal jalisis su. Ada lagi di sini, qala Adi bin Zaid anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau pian hendak mencari apa bahasanya itu ya, kepribadian orang, maka lihatlah siapa yang ingin temani. Nah, itu tadi yang kita bahas tadi. Fa innal qarin bil muqarini yaqtadi. Bil muqarini yaqtadi. Karena seorang teman itu mengikuti kelakuan kawan yang lain. Nah, jadi kalau misalnya pian anak melihat kelakuan anak pian, nanti anak kawan pian siapa? Apa kawan anak pian siapa? Tuh, kalau misalnya pian anak melihati apa kelakuan keluarga pian, lihati yang punya kawan siapa? Atau misalnya pian anak melihati kelakuan si fulan, lihati kawannya siapa? Nah, itu pentingnya berkawan, mencari kawan yang baik. Nah, di sini tadi. Karena Sayyiduna Ali Zainal Abidin, cucu pecucuan Nabi Ali Zainal Abidin ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin ibn Husain, Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali. Nah, jadi cucu Nabi, cicit Nabi lah. Yusi ibnahu Muhammad al-Baqir, beliau mewasiati anak beliau Muhammad al-Baqir. Wajar sidin la tashab khamsatan, jangan ikam tuh berkawan dengan 5 orang ini. Siapa itu? La tashab ahmaq, jangan ikam berkawan dengan orang yang bungol. Nah, itu. Karena apa? Orang bungol ini baiknya itu bisa memberikan mudarat. Makanya ulama sebagian memperumpamakan berkawan dengan orang bungol itu seperti berkawan dengan orang yang kada bakal, apa seperti orang yang contohnya kayak nih. Pian berkawan dengan orang bungol. Ada contohnya kalau misalnya pian dihinggapi lalat di muha. Nah, ada kawan piannya nang bungol, ambil batu ganal, mantuk ke muha pian, niatnya apa? Menjauhkan tuh lalat. Tapi karenanya bungol, akhirnya pian tempat sakit ketika itu. Nah, itu ibarat orang yang berkawan orang bungol. Jadi jangan sampai terkawan orang bungol. Nah, itu mohon maaf dengan bahasa kayak itu. Nah, itu jangan sampai, karena apa? Ibaratnya itu ada lalat di muha, soalnya ada kawan kita kisah niatnya baik, menjauhkan lalat, cuma dengan batu ganal dihantuk ke muka, pak ya, kadang sakit. Nah, kira-kira, jadi jangan sampai berkawan orang bungol. Karena apa? Niat baik ini bisa berdampak buruk kepada kita. Nah, itu. Wala bakhil, jangan kawani bakhil, orang yang pelit. Nah, jangan kawani orang yang pelit. Karena ada apa namanya nih, bawa ibu sumbangan masjid ya, kada berduit ya, kada dana aja perilannya. Karena sekali ketulak ke mall ini, tukar Starbucks kira, nah kayak gitu, atau luput gitu. Jangan bakawan orang bakhil, karena bakhil itu jauh dari Tuhan, jauh dari jannah surga, dan jauh dari manusia. Bahkan ujar guru kumpul kan salah satu alamat yang kada mungkin ada, anda wali itu kada mungkin adanya sifat bakhil. Wali itu kada mungkin bakhil. Salah satu syarat untuk jadi wali itu kada mungkin bakhil. Atau jadi kalau misalnya kamu orang bakhil itu bisa lompat akan ingin wali sudah luput itu pada wali.
Karena wali itu kan mungkin bakhil. Nah, bahkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu menyumbang sampai 1000 roti dalam sehari. Setiap hari itu disumbang 1000 roti kan untuk 1000 orang. Roti wali mahal, bahannya sekarang mahal. Nah, itu sidin seorang menumbuk tuh roti, menghaluskan itu roti. Masih ada tuh dapur sidin di Inat sana. Pernah anak melihat kan ada di rumah. Kemudian sampai mereka ke Hadramut, melihat rumahnya langsung ya Pak, tempat dapurnya sidin ya Pak, tempat 1000 roti sidin anak-anak gitu, hancur. Itu dengan tangan sidin seorang. Berarti apa? Wali itu mungkin bakhil. Jadi jangan bakawan orang yang bakhil. Bahkan kami misalnya di pondok, yang paling sakit, yang paling dimuari orang itu adalah yang bakhil, yang engken orang tuh bilang, kiriman seotak, yang dibagiin loh, disebutin, gak sekamar, nah kayak gitu. Itu pasti sudah dapat musuh itu. Jangan pula bakawan wala fasik, dan jangan bakawan orang yang fasik. Orang yang kerjaannya tuh maksiat aja. Biar tahu ini bermaksiat aja jangan dilawani gitu. Ya tadi jangan bos itu kan bosnya. Oh ini mungkin bertobat. Apa bawa kawan aja. Kalau pian-pian bahwa pondok di Jawa itu ada beberapa pondok tingginya kada menerima orang yang suah bernarkoba. Ada. Jadi kemana orang bernarkoba? Tetap dimasukkan ke pondok. Cuman pondoknya belain. Dianak ke daerah mana ya saya. Yang pondoknya emang khusus untuk menerima orang-orang yang bernarkoba. Karena apa? Menghindari akan tularan pada orang yang lain. Nah itu berarti penting gitu. Jangan berpikir husnudzon, prasangka baik, jujurnya bertobat. Itu dasar urusannya lawan Tuhan. Cuman kita waspada. Nah, itu. Cuman jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang kayak itu. Itu jangan sampai lah itu tapi itu. Perhatikan jangan sampai merendahkan orang-orang yang seperti itu. Walakadzab, dan jangan pernah berkawan orang yang berdusta. Orang yang ketujuh berdusta itu jangan dilawani. Itu ujar Pak Nasihat Ali dan Abidin. Walaqati arahim, dan jangan pernah berkawan orang yang suka memutus hubungan silaturahmi. Itu jangan. Orang ini misalnya semat-semat kena besarkan, kada cetan lagi atau kada bahabaran lagi. Ini tetangga, wan yang kada berawan gitu. Dah hati-hati kan lah. Jangan sampai gitu. Segala-galanya masalah kita sama tetangga, jangan sampai di antara kita dan tetangga itu bermusuhan ada. Kalau misalnya pian selek, sangkal, sarik, wajar, tapi jangan sampai hubungan pian itu putus. Ya, silahkan sarik, misalnya ada cekcok, silahkan selesaikan dengan cekcok. Jangan sampai dibawa ke rumah dengan hati yang mumpak di orang tuh, hati yang penuh, jangan. Jadi kalau misalnya pian sarik aja, dah lawan siang itu, hadapi, selesaikan masalah itu. Jangan sampai dengan sebab itu pian kada taburan. Itu yang tadi itu hati-hati. Orang yang putus silaturahmi itu diajak perang dengan Tuhan. Jadi kan, sudah diajak perang dengan Tuhan, selesai, siapa yang pengen hadapi? Kenapa? Itu paling termasuk dosa besar itu adalah qati'ur rahim. Termasuk dosa besar itu adalah memutus silaturahmi. Itu dosa besar, hati-hati. Intaha kalam al-habib habibnya. Kemudian musyahadatul fisik wal fusaq tuhawwil amral ma'siyah alal qalb. Nah, ketika kita melihat orang yang fasik, kita ketujuh melihat orang fasik dengan sebab melihat kefasikannya itu. Misalnya kita ketujuh melihat orang yang gawiannya maksiat, entah apa, terserah yang pikiran masing-masing. Iya gawiannya maksiat aja gawiannya. Dengan sebab yang ketujuh membiarkan melihat itu mata pian, hati pian itu akan merasa itu sesuatu yang biasa. Contohnya ini LGBT. Kalau misalnya kita alhamdulillah mudah-mudahan terjaga, tapi di sebagian tempat LGBT itu dianggap biasa. Kenapa? Karena mereka pertama itu membiarkan itu ada di sekitar mereka. Nah itu loh. Ini yang lagi diulurkan, yang lagi disebar-sebarkan oleh kaum barat. Berapa banyak film yang ada mengandung masalah LGBT, homo lesbi ini masalah nih. Nah, berapa banyak? Nah hati-hati kalau misalnya pian rancak menonton film yang ada mengandung unsur itu, hati-hati. Kalau hati pian itu menganggap itu suatu hal yang biasa dari saat itu pasti membekas di hati kita. Nah itu hati-hati. Masalahnya hati ini tidak bisa didustai. Kalau misalnya nih kita duduk lawan orang, berkisahan tentang si fulan, kan tahu lah si fulan ini gawain yang merendahkan. Walaupun hati kita ini tidak percaya dengan cerita itu, pulang kita ke rumah itu lepas di hati kita. Ketika kita melihat si fulan itu, pandangan kita terhadap itu beda sudah. Bujur tidak? Bujur. Silahkan kalian tes. Misalnya nih, orangnya terkenal baik. Yang itu datang nih orang lain menceritakan tentang kejelekannya. Belum percaya.
Cuman ketika pian menghadapi si fulan itu hati pian berubah, tidak seperti awal. Nah itu bahayanya tuh. Jadi kalau bisa hindari hal-hal yang kayak itu. Nah itu. Dan hindari, jangan sampai anak pian juga kayak itu. Cari apa? Hindari ke apa bahasanya tuh lingkungan anak pian tuh hati-hati. Karena itu lagi marak-maraknya saat ini gitu. Hati-hati ya. Waktu til nafaratil qalbi anha, dan menghapuskan ingin hati itu menjauh dari seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kerancuan melihat maksiat, melihat ke suatu hal yang salah, kemudian kita biarkan aja, kita tontoni aja, maka ketika itu hati kita pasti merasa itu biasa sudah. Nah itu bahaya kalau sampai gitu. Makanya salah satu maksiat yang paling besar itu adalah menganggap biasa dosa. Pian berdosa, mungkin manusia wajar berdosa, tapi kalau seandainya pian menganggap dosa itu remeh, itu nang dosa lebih besar. Itu dosa lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ketika hati pian menganggap maksiat itu remeh, itu hati-hati pian. Menganggap dosa itu kecil. Ulama membagi dosa kecil dan dosa besar itu bukan sebab karena apa? Bukan sebab hubung. Pian perhatikan dosa kecil dan dosa besar, silahkan pian bagi dosa kecil dan dosa besar. Tapi lihat siapa yang pian langgar perintahnya. Nah itulah. Jangan mentang-mentang ulama ada membagi dosa kecil dan dosa besar, yang pian menganggap ini dosa kecil. Karena itu hati-hati ya. Nah, lanjut qala Hasan al-Basri rahimahullah taala, muqata'atul fasik qurbanun ila Allah. Ketika kita memutus hubungan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang ketujuh maksiat, itu termasuk qurbanun ila Allah, termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu. Jadi kalau misalnya pian memutus silaturahmi kepada orang-orang dengan itu dibolehkan. Jadi ketika kita memutus silaturahmi kepada orang-orang yang jelas-jelas yang maksiat dengan bangga, kita boleh memutus silaturahmi dengan itu dengan apa? Dengan terang-terangan, boleh kita. Karena ini dengan pede melakukan hal maksiat, maka ketika itu boleh kita menjauh daripadanya. Nah itu boleh. Dan itu dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau misalnya kita membahas tentang pertemanan, itu dalam kategori kita. Sebagian ulama itu ada ini berkawan tuh dalam memandang kawan itu lebih. Contohnya seperti apa? Ibrahim bin Syaiban itunya berkata, aku kada hendak berkawan orang yang inya tuh keluar dari lisannya tuh berkata sendalku. Jika aku hendak berkawan orang yang menyebut aku, merasa aku masih. Jadi selama ada di hatinya merasa aku bangga dengan aku sendalku lah, atau aku nih aku nih para gubernur. Nah kalau misalnya ada kesambat aku tuh, aku karena berkawan dengan orang ini aja. Lawannya ujar Ibrahim bin Syaiban. Cuman kalau misalnya kita nama gawe gitu, kalau kawan kita datang orang misalnya, anak orang dia siapa? Soalnya ulur nih, harus kawan, harus saja. Kayak itu kawan kan. Kita menjelaskan, menceritakan orang ulama terdahulu untuk menjadi cermin. Makanya kalau misalnya kita dengar perguruan kita, membaca kitab Ihya Ulumuddin tuh, kalau misalnya pian amalkan, mungkin tidak bisa diamalkan saat ini. Ihya Ulumuddin tuh, kalau misalnya pian baca cerita-cerita di Ihya Ulumuddin tuh, nah kayak tahayul sudah. Bayangkan, itu ngalih untuk diamalkan dan sulit untuk diamalkan. Tapi tujuan ulama membaca kitab Ihya Ulumuddin itu sebagai bercermin. Siapa orang-orang mudahari? Kada sampai untuk mengamalkan seperti mereka, tapi setidaknya coba mengamalkan sedikit-sedikit seperti mereka, untuk cerminan bagi kita seberapa hinanya kita dibanding orang-orang terdahulu. Nah itulah. Nah jadi kita berkisah tentang ulama itu, Ibrahim bin Syaiban itu sebagai kita ini supaya jangan sampai berpilih-pilih dari lawan. Nah itu. Makanya Sahal bin Abdullah Tustari ini datang seorang laki-laki ke hadapan Sahal bin Abdullah Tustari. Ya Sahal gitu kan. Wahai ulama, syekh ya. Ulun anak berkawan pian boleh nggak ya? Berarti tak boleh pulang Sahal nih. Mungkin itu kalau misalnya nih ya di antara kita berdua nih ada nang mati, siapa yang senantiasa bersamainya ketika mati? Ujar orang laki-laki tadi, jelas Allah sudah. Sudah salah satu kita meninggali, kita kan udah berhadapan orang lagi sudah. Urusan kita dengan Allah lagi yang masih lawan kita.
Ana ujar Sahal bin Abdullah Tustari, ya sudah, amun itu kawan ya Allah sudah mulai yang ini izin. Nah kayak itu bagi orang yang sekala Sahal bin Abdullah Tustari. Nah, itu baguslah, maka baguslah ulang itu. Kalau misalnya kita alih ulang, itu makanya kalau misalnya kita ketemu kawan yang baik, kawan ini, tapi kalau misalnya kita ketemu kawan yang baik, baguslah. Dan alhamdulillah media sosial itu terbuka pian. Siapa yang menompati ulama-ulama menompati sekelas ya, misalnya Hajindan menompati, ada pasti memberikan dampak positif kepada pian. Tapi kalau misalnya pian follow orang-orang nang gawiannya membala, luput juga pasti. Nah alhamdulillah, jadi kita kalau misalnya kalau misalnya secara langsung kita mungkin bakal lawan Hajindan, ya kan mungkin kita bakal Haji Umar. Tapi alhamdulillah Musa tawasul itu ada, media sosial itu ada, umpati kan, di Facebook umpati. Kalau misalnya bisa ya simpan nomor-nomor orang kawanan yang baik. Yang ketujuhnya menyimpan, mengupload video-video yang memberikan faedah. Makanya yang ketujuh misalnya ada orang yang mengupload di Instagram, di WA, itu mengupload tentang video-video ulama. Itu yang ketujuh. Karena secara kada langsung, walaupun kita ini kada yang duduk tiap hari majelis ilmu, dengan sebabnya itu mengupload itu akhirnya kita tonton. Nah itu lah, sadar kan. Makanya kalau bisa pian bulik nih, kalau bisa upload terus video-video ulama. Supaya kawanan pian nang dua itu tahu juga kan. Bahkan kalau misalnya kalau misalnya kita membahas tentang upload ini tuh sangat memberikan dampak. Contohnya nih, ada yang bisi kawan gawian itu bilang mendugem. Tahu kalau dugem gawiannya akhirnya ulurnya terlihat kan, rupanya nih dugem soalnya berarti orang pasang status tentang permasalahan taubat, kada lawas ulur hati lagi orangnya, statusnya dihapus, status yang dugem itu dihapus, kada lawas yang upload, karena tahu dengan sebab apa yang menghapus, mungkin husnuzon ulurnya melihat status ulur yang berarti berubah, dengan sebab itu mungkin supan kah, nah itu lah. Jadi ketika itu memberikan dampak positif. Makanya ibu-ibu kawan ibu-ibu yang ketujuh upload drakor itu saya sadangi ya. Kalau mau tonton juga, mau tonton 21 episode terasa. Nah itu, nah harus tahajud malam ketinggal. Sayang di satu episode lagi ya. Satu episode tentung. Nah kayak gitu. Itu jangan sampai itu memberi bekas kayak gitu. Nah, itu tentang sahabat pertemanan. Jadi perhatikan pian siapa yang pian kawan ini. Nah, itu. Biasanya abis ini apa ada pertanyaan gitu kada lah. Kada. Hah? Kada. Oh. Nah, itu. Berapa menit lagi? Nah, jadi kalau misalnya pian anak beribadah umrah tamah aja Nabi, orang yang hendak mendapatkan pahala umrah yang sempurna 3 kali Nabi mengulangi, itunya duduk dari subuh sampai waktu isyraq. Sudah umrah deh kita. Umrah kita. Cuman jangan kau sampai umrah, berarti kita harus umrah lagi ya. Jangan gitu. Itu pahalanya sama orang yang kayak ini menyambat bosnya Nabi pernah menyambat ya bosnya Nabi itu masuk surga dengan sebab rahmat Tuhan ya. Berarti kan lagi amal aja. Nah kayak itu mensalahartikan hadis. Padahal amal ibadah itu ada untuk memancing rahmatnya Tuhan. Dengan sebab ibadah akhirnya ada rahmat Tuhan. Dengan sebab rahmat kita masuk surga. Nah kita tidak salah kaprah. Hadis itu kada boleh kita lihat dari satu perspektif. Kada boleh lihat satu dari sisi. Harus lihat dari beberapa sisi. Contohnya, ujar Allah Subhanahu Wa Taala apa? Salat sebelum subuh kan lebih afdal daripada minat dunia wa ma fiha, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jujur enggak? Itu salat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Ini itu ada bilang hadis ad-dunya istijana ba'ullah. Dunia itu bagi Allah seperti remehnya seperti sayap nyamuk. Berarti kita gabungkan, berarti kita simpulkan bahwa dunia itu remeh aja. Nah karena Allah itu menurut kita bahas tentang dunia mafiha dalam sholat 2 rakaat itu dalam sisi mata kita memandang dunia itu berharga kan? Berharga, sangat berharga. Maka Allah mengumpamakan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemudian datang lagi hadis yang lain, bahwa mengatakan dunia itu seremeh sayap nyamuk.
itu dari segi Allah. Itu bedakan. Ada kopi yang gabung antara dua sisi ini. Lihat dari sisi ini dan lihat dari sisi ini. Baik itu juga kalau misalnya pengen ketemu fadilah tentang hak-hak suami. Hak-hak suami itu kada boleh pengen sampaikan kepada perempuan. Ikam harus hak aku terhadap ikam tuh kayak ini. Ikam harus mematuhi aku. Kada boleh pengen buang itu. Akan tetapi yang membawa hak-hak suami itu perempuan. Jadinya menyimpannya hadis itu untuk diamalkan. Jangan pengen minta. Paham lah? Jadi kalau misalnya ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hak-hak suami, itu biarkan si perempuan yang mengambil. Pian ambil hak-hak untuk si istri. Jangan kemudian pian ambil hak tentang suami, pian sampaikan kepada istri. Hak ikam itu terhadap aku adalah ikam itu mematuhi aku. Karena awalnya itu kasihan bini. Akan tetapi bini yang mengambil hadis itu untuk supaya itu semangat mematuhi suami. Dan suami mengambil hadis tentang hak istri terhadapnya. Kayak jadi kadang awal kita mengambil hadis tentang keutamaan suami. Ikam kada boleh aja. Ikam harus taat lawan aku aja. Kada boleh keluar rumah aja. Dan kayak gitu. Hadis itu ditujukan kepada perempuan. Biar aja perempuan yang mengambil hadis itu. Kemudian hadis tentang keutamaan perempuan kada boleh pada kelakian. Pian itu harus membahagiakan ulun. Pian itu harus membelah betah ulun. Kadang awal gitu. Biar aja tuh laki yang mengambil. Jangan pian tagih gitu. Pahamlah gitu. Nah itu memiliki perspektifnya masing-masing, memiliki sisinya ambil masing-masing gitu. Itu hadis. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Sudah masuk isya Pak? Belum? 2 menit. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan di dalam waktu yang berkah ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, kekawanan yang mengajak kita kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup umur kita ini berada dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur wa alamana wa bihi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berilah namun ada salah lah.